Halo pecinta film dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya, orang paling bagus sedunia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Tulpa. Film yang dirilis tahun 2012 ini menampilkan banyak adegan-adegan yang terlalu sadis dan brutal. Namun juga banyak dibumbui adegan-adegan dewasa yang terlalu vulgar. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang berusaha menyelamatkan diri dari pembunuh berantai yang kejam. Pembunuh berantai itu membunuh semua orang yang pernah dekat dengannya. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja kita mulai bahas alur ceritanya. Tapi seperti biasa, intro dulu. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang turun dari mobil merah. Setelah beberapa saat ia masuk ke sebuah hotel dan ternyata di dalam hotel ada seorang wanita cantik yang menunggunya. Setelahnya mereka berdua pun masuk ke dalam kamar dan bersiap-siap untuk melakukan ritual cocok tanam dengan cara yang tidak wajar. Si wanita diikat di ranjang dan mulutnya disumpal. Sebelum ritual dimulai, lelaki itu minum vodka dulu dan menghisap micin. Biar tahan lama katanya. Tapi tanpa disadari ada seorang yang masuk ke dalam kamar. Wanita itu ketakutan, namun apa daya, tangan dan kakinya terikat dan mulutnya disumpal. Dan setelahnya tiba-tiba pria misterius itu menusuknya dan terkaparlah lelaki penghisap micin. Setelahnya pria misterius itu mendekati si wanita dan menghadiahi sebuah terong yang telah dipotong. Scene berganti, di sana diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Lisa dan beberapa orang yang sedang mengadakan rapat di kantor. Mereka saling beradu argumen dan sepertinya seorang wanita bernama Marla tidak pernah sependapat dengan Lisa. Selesai rapat, Lisa pun kembali ke ruang kerjanya dan meneruskan pekerjaannya. Bahkan sampai larut malam Lisa belum juga pulang. Setelah dirasa capek, akhirnya Lisa pun pulang sambil menikmati sebatang rokok jarum super yang dibelinya di warung Pok Ati. Di pagi harinya Lisa terbangun karena mendengar suara telepon yang berbunyi. Ternyata itu Giovanna, temannya yang menelpon dan mengajak Lisa ketemu di taman. Di saat Lisa berjalan di taman bersama Giovanna, ia melihat seorang wanita bersama dengan seorang lelaki yang sepertinya Lisa mengenalnya. Di malam harinya diperlihatkan wanita yang dilihat Lisa di taman sedang berjalan sendirian. Tiba-tiba ada sebuah troli berisi sampah melaju kencang ke arahnya. Ternyata di belakang ada seorang pria misterius yang mengikutinya. Ia pun lari ketakutan dan si pria misterius itu mengejar wanita itu. Sampai pada suatu tempat wanita itu bersembunyi. Tapi ternyata pria itu masih mengikutinya. Setelah dipikir pria itu sudah pergi, wanita itu keluar. Tapi tiba-tiba pria itu muncul dan langsung menghantam wanita itu sampai terkapar. Setelahnya wanita itu terlihat berada di atas mainan kuda anak-anak. Lantas pria misterius itu menjalankan mainan itu. Tak diduga, ternyata di sana terpasang sebuah kawat berduri yang siap merobek wajah wanita itu. Wanita itu berteriak ketakutan, tapi apa daya wanita itu terikat di sana. Dan terjadilah hal yang ia takutkan. Wajahnya tersayat oleh kawat berduri itu hingga berkali-kali, sampai pada akhirnya wanita itu pun sekarat. Setelahnya pria misterius itu menusuknya dan berakhirlah wanita itu dengan kondisi yang mengenaskan. Lalu pria misterius itu mengambil sebuah kartu yang sama seperti lelaki yang dibunuh di awal film. Kartu apa itu sebenarnya?
Scene berganti. Di pagi harinya ketika Lisa sedang bekerja, ia didatangi atasannya yang ingin berpamitan keluar kota. Dengan sedikit menggoda Lisa, ia pun kemudian beranjak pergi. Fammi sapere, Certo. Ciao. Viaggio. Di malam harinya, Lisa datang ke sebuah tempat yang agak misterius. Di sana Lisa menunjukkan kartu yang sama persis seperti milik orang-orang yang terbunuh sebelumnya. Setelah pintu dibuka, ternyata itu adalah sebuah klub malam. Sampai di dalam, Lisa memesan segelas vodka. Setelah meminumnya, Lisa merasa sedikit ngeflat. Lalu Lisa beranjak dari sana dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata di dalam ruangan itu ada seorang wanita yang sudah menunggunya. Lisa pun langsung beradu jigong dengan wanita itu. Tak berapa lama datang seorang pria kurus yang tidak begitu ganteng. Pria itu menghampiri mereka berdua, dan tanpa berlama-lama Lisa pun langsung melakukan ritual cocok tanam dengan pria itu. Namun di tengah ritual cocok tanam ada seorang bertopeng yang mengawasi mereka. Setelah ritual cocok tanam selesai, Lisa keluar dari klub. Sampai di parkiran, ia didatangi pria yang tadi bercocok tanam dengannya. Pria itu bernama Stefanus. Stefanus hendak mengobrol dengan Lisa, namun Lisa mengabaikannya dan langsung beranjak pulang. Scene berpindah pada seorang wanita, pasangan Lisa beradu jikong di klub tadi. Ketika ia selesai mandi guna membersihkan melon dan serabi lempitnya yang habis dipakai, ia merasa lapar dan hendak memasak Indomie. Namun dia mendengar sesuatu dari luar. Dia pun mengeceknya. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Ia pun kembali berjalan menuju dapur, tapi tiba-tiba pria misterius itu muncul dan menyiramkan kuah Indomie ke wajahnya. Wanita itu berteriak kesakitan. Lalu si pria menyeretnya dan menusukkan pisau ke dalam perutnya. Setelahnya pria misterius itu duduk sambil menikmati sebatang rokok jarum super, namun tidak pakai ngopi. Setelah wanita itu mati, si pria mengambil sebuah gunting dan memotong jarinya, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Di pagi harinya diperlihatkan Lisa yang terlambat tiba di kantor. Sampai di sana ia diperlihatkan sebuah koran yang memberitakan tentang beberapa orang yang terbunuh. Ternyata semua orang yang terbunuh itu adalah orang yang pernah berhubungan dengan Lisa. Lisa merasa kaget dan sedikit takut. Lalu ia meninggalkan ruangan dan pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Keluar dari kamar mandi, Malta menghampirinya dan mengatakan sesuatu yang seolah-olah menyalahkan Lisa atas kematian orang-orang itu. Akhirnya Lisa pun menampar Malta dan pergi meninggalkannya. Di malam harinya, Lisa kembali mendatangi klub guna bertemu dengan Kiran. Namun tanpa disadari ternyata Malta mengikuti Lisa dan memotonya, lalu Marta mengirimnya kepada seseorang. Setelah Lisa masuk ke dalam klub, Marta mencoba mengikutinya. Namun Malta tidak diizinkan untuk masuk ke dalam klub. Akhirnya Malta pergi dari sana. Di sana Lisa bertemu dengan Kiran dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa orang-orang yang pernah berhubungan dengannya mati secara tragis. Namun jawaban Kiran tidak membuat Lisa puas dan Lisa pun marah. Akhirnya Lisa pergi meninggalkan Kiran. Di sana ternyata Lisa tidak pergi, melainkan bersembunyi. Setelah Kiran keluar dari ruangannya, Lisa pun masuk ke ruangan Kiran, guna mencari sesuatu yang bisa memberi jawaban atas kematian orang-orang yang pernah berhubungan dengannya. Di sana Lisa menemukan sebuah buku, dan setelah dibuka, ternyata di dalam buku tersebut terdapat foto orang-orang yang telah mati. Yang lebih mengejutkan lagi, foto Stefanus juga ada di dalam buku itu. Namun di sana Lisa malah menjatuhkan sesuatu, dan penjaga pun mendengarnya. Penjaga itu masuk guna mengecek apa yang terjadi di dalam ruangan. Beruntung Lisa berhasil bersembunyi.
Di saat Lisa mengendap-endap keluar, penjaga itu melihatnya. Akhirnya Lisa dikejar. Lisa pun lari dan bersembunyi. Di saat penjaga itu lengah, Lisa langsung keluar dan pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tak disangka, ternyata Malta masih berada di sana untuk mengawasi Lisa. Di saat Malta hendak pergi dari sana, tiba-tiba pria bertopeng itu menyekapnya dan memotong urat nadinya. Pagi harinya ketika Lisa jogging di taman, tiba-tiba Stefanus datang menghampirinya. Di saat Stefanus ingin mengobrol dengan Lisa, tiba-tiba atasannya memanggilnya. Ternyata ia ingin diberitahukan bahwa Malta telah dibunuh tadi malam. Lisa pun kaget mendengarnya. Malam harinya, Lisa membaca sebuah buku yang menjelaskan tentang sebuah iblis dalam diri seseorang dan ritual yang bernama tulpa. Dari buku itu, Lisa mendapat sedikit petunjuk tentang pembunuhan berantai yang terjadi. Setelahnya diperlihatkan Lisa menemui Kiran di sebuah ruangan yang nampak mengerikan. Di sana terlihat Kiran sedang bermeditasi, dan setelahnya muncul seorang wanita mendekatinya. Namun tiba-tiba wanita itu berubah menjadi iblis dan mencoba menyerang Lisa. Lisa pun berteriak ketakutan dan ternyata itu semua cuma mimpi. Setelahnya diperlihatkan Lisa sedang mengobrol bersama dengan Stefanus. Lisa memperingatkan Stefanus agar ia berhati-hati dan berusaha menyelamatkan diri, karena pembunuh berantai itu pasti akan mengincar Stefanus. Scene berpindah pada si pria misterius. Terlihat pria itu membuka sebuah kotak dan terdengar suara erangan seseorang dari dalam kotak. Setelahnya, pria itu terlihat memukul seseorang di dalam kotak itu dengan linggis. Dan ternyata yang ada di sana adalah Ferry, teman kerja Lisa. Kemudian pria misterius itu mengambil beberapa ekor tikus dan dimasukkan ke dalam kotak. Lalu menutup dan memaku kotak itu, kemudian pergi meninggalkannya. Setelahnya terlihat Lisa sedang mengendarai mobil sendirian. Lalu ia menelpon temannya yang bernama Giovanna dan bermaksud datang ke rumahnya. Sampai di rumah Giovanna, akhirnya Lisa mengutarakan semua unek-uneknya dan meminta saran kepada Giovanna bagaimana menghadapi pembunuh berantai itu. Namun, karena Lisa terlihat sangat lelah, Giovanna menyuruhnya untuk masuk kamar dan beristirahat. Di malam harinya, saat Lisa tertidur pulas, ia samar-samar mendengar suara bising dari luar. Akhirnya Lisa terbangun dan mencoba mengecek sumber suara itu. Sampai di luar, Lisa tidak menemukan apa-apa. Lalu ia pergi ke kamar Giovanna dan ternyata di sana Giovanna sudah tidak ada. Akhirnya Lisa berteriak mencari Giovanna. Joanna. Setelah sekian lama mencari, Lisa tetap tidak menemukannya. Namun Lisa dibuat terkejut karena di sana ia melihat Stefanus yang sudah terpaku di dinding dengan keadaan yang mengenaskan. Di saat Lisa mencoba menyelamatkan Stefanus, dari belakang pria misterius itu menyerang Lisa. Beruntung Lisa berhasil menghindar, tapi ternyata pria misterius itu adalah Giovanna. Lisa pun terkejut melihatnya, seakan-akan tak percaya yang melakukan semua itu adalah Giovanna. Setelahnya, Giovanna terlihat seperti kerasukan iblis dan langsung menusuk Stefanus dengan pisaunya. Lisa pun berteriak ketakutan. Kemudian Giovanna mencoba menyerang Lisa. Tak diduga, Kiran muncul di sana. Giovanna pun terkejut melihat Kiran yang sudah berada di sana. Entah apa yang dilakukan Kiran, setelah beberapa saat Kiran menatap tajam Giovanna, seketika itu juga Giovanna berteriak kesakitan. Seolah-olah iblis di dalam diri Giovanna ingin keluar.
Namun tak diduga, ternyata Giovanna malah menusukkan pisau ke lehernya sendiri, dan akhirnya Giovanna pun tewas. Di akhir film diperlihatkan Lisa yang sedang berada di dalam klub. Seperti biasa, ia memesan segelas vodka. Setelah beberapa saat, kemudian Lisa terlihat masuk ke dalam sebuah ruangan, dan film pun rampung. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film yang berjudul Tulpa yang dirilis tahun 2012. Walaupun banyak mengandung adegan yang terlalu sadis dan brutal, namun film ini juga dibumbui dengan banyaknya adegan-adegan dewasa. Jadi kita nontonnya nggak terlalu tegang ya bos. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian semua. Semoga bisa menghibur dan ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Terima kasih sudah nonton channel ini dan sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya.